Harus kawan topok ya mbak. Ya apa? Aku sini ada segala betak. Lepas kena go ngarep ke, ngersing go warung-warung nih ke. Iya. Ayam nih. Iya. Sing orang ganggu. Kena kanan nek bisa dijaring curug song sih anu udah mbak ceritanya ya cerita desa kayaknya. Saya sih udah memastikannya ya. Ciri loh. Ibaratnya orang ngerti ya. Ya kalau juga ya akhirnya terjun ini gue orang paham sih pak. Kayak gue. Ini jadi dulu ya air terjun ya. Iya. Dari song we apa sebenarnya song apa maksudnya song kan gua ingin loh. Iya. Anak memang. Emang anak. Kalau gua ini gede lah. Ini gue kurang paham ya jamaknya saya pernah ya mainnya orang misalnya orang main banget lah. Iya memang. Masih alas ya kayak banget. Oh berarti bisa jadi curug song we karena langsung nang pinggir kan songnya ya. Gua ini ya. Ya. Masa juga kurang paham sih. Oh iya. Kalau juga kayaknya sih Iya. kurang ngerti gue. Tuh mbak. Untuk satu orang, Pak. Satu orang ya sendirian ya di. Si video. Dari mana, Bapak? Purwokerto. Berdua tok apa mas? Oh. Ora hafal. Jenenge siapa jenenge? Fikri karo Anggoro. Oh. Nah, amang kurat ke petilasannya nang ndi gue? Nang kono gue apa nang? Maune nang ndur ana guane Pak. Enten guane. Guane Teng Juruge. Oh, Curug Song. Oh, Curug Song ana guane. Kok sing mlungu be Bandung ta, Bu? Oh, ngono kowe. Iki niku gua Pak. Asline ki gua ya. Oh, iya. Karena gua ngisor juga gua kayak nguntungan pertama kayak panjatan. Puntukan pertama sih, Mbak. Curug gua ya. Jadi curug gua kok. Kayak panjatan pertama loket. Heeh. Oh, iya loket. Ya. Oh, kono lu gua juga. Oh, ora perhatian mengenai sih tujuannya mengenai sih ya. Iya. Oh, iya. Karena juga petilasan juga karena mau nih gua purwo kayak ya gua nu asal lah cuma ya oh gua asal ya langkah-langkah silsilah ya jadi gua nih gue memang nang Curug Song gue ya berarti nah nek Curug Song kayak kadinya kadi apa mas niku gedunge sejen-sejen Pak oh anak gedunge maning gedung Sengon Kipas Taprana lho kan ngerti sing kedung Kipas sing nggone kali apa sing nggone Curug Song sing Kipas teng ngandhape sore kan niki isor Bukir Sari niku oh iya ngisor Bukir Sari ya niku gedung Sengon oh anak gedung Sengon kono ninggile gedung Kipas ninggile malih Taprana ya enten gedung Jembangan wih main banget ya nah sebelah ndi mas kayak nang sedurunge Curuge oh sedurunge Curug isor kapal ya kan oh sing ngisor kapal kayak sing tadi cilik kae oh nek gedung Jembangan nek gani dereng nggo tapak oh iya tapak apane ora nang dhuwur banyu nang isor film nang jero banyu kuwi gila lho sih ambekane piye yo ya kurang paham ngeri yo tapane sapa ke ceritane mas si tapak akeh ya akeh berbunyi apa masuk di banyu iki yo masuk yo nyukuli iwak bernafas yo nang kono krungune berhenti tapak itu ceritane ya main yo dan bener-bener akeh sejarah yo kok disalak ya kayak kedung song nang songe kayak nek Ganu arep ana bencana apa anggaran sing 2004 tsunami Aceh kan kene mau nih oh kayak gendingan Jawa bunyi iki ya wih mane pol yakin penanda iki caranya ya anu ngomongi iki ya maring warga kene iki ya terus tekan anak kayak gue anggar dina apa baik mas anak bencana jelas gue ya terus misalkan anak apa gitu gimana kayak siki-siki wis coba atau mau wis ora muni ya wis ngene wis bencana juga sih ngene ya tapi Aceh kono nutuh banget ya sekarang ini ya krungu tekan ngene mau niku watis niku Pak iya terima kasih banget kita dengar cerita niki kok lebok nunggu cerita
Aduh tuh yang dopok. Makasih lah ya. Iya, pada. Yo, makasih ya. Dan terima kasih dari info terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mengunjungi sebuah tempat wisata Curug Song di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Perjalanan berwisata sesungguhnya amatlah menyenangkan, apalagi jika tempat-tempat yang dikunjungi juga mempunyai alur cerita, baik legenda, mitos, ataupun sejarah. Seperti yang kita kunjungi pada saat ini adalah Curug Song yang mempunyai alur cerita sejarah dari Raja Amangkurat. Raja Amangkurat adalah penguasa Kerajaan Mataram. Ia adalah penguasa Kerajaan Mataram yang keempat dengan gelar Susuhunan yang memerintah dari tahun 1646 dan meninggal tahun 1677. Pada mulanya, Amangkurat dalam pemerintahannya banyak menghadapi percobaan penggulingan kekuasaan, di antaranya dari Trunajaya, yaitu karena kebijakan-kebijakannya yang menyebabkan ketidakpuasan di internal kerajaan. Amangkurat kemudian melarikan diri dengan tujuan ke Batavia dan melewati beberapa desa di Kabupaten Banyumas ini. Di antaranya Desa Gambarsari, yang sebenarnya Amangkuratlah yang memberi nama kepada desa itu, ialah Desa Gambarsari, yang mana telah kami suguhkan pada video YouTube yang berjudul Hamparan Pesawahan di Desa Gambarsari. Di Desa Gambarsari ia masih dikejar oleh Trunajaya dan pengikutnya. Maka Amangkurat pun berlari lagi meninggalkan desa itu, sampai-sampai banyak barang-barang bawaan yang tertinggal dan disimpan oleh warga Desa Gambarsari sebagai barang peninggalan yang dilestarikan dan dirawat sampai sekarang. Kemudian Amangkurat pergi lari sampai ke Desa Kalisalak, dan di Kalisalak inilah Amangkurat menjumpai adanya sebuah gua di tepi curug yang waktu itu curug ini belum diberi nama. Dan gua itu dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan. Dan tentang Desa Kalisalak juga sudah kami suguhkan videonya dengan judul Kalisalak Punya Cerita. Cerita pun belum cukup sampai di situ, dan kami teruskan pada cerita Curug Dipa Chandra yang dipakai sebagai tempat peristirahatan Eyang Dipa, yang videonya berjudul Keindahan Curug Dipa Chandra, yang mana wisata ini juga punya cerita tentang terbentuknya Sungai Belah atau Kali Belah. Tersambung dalam reruntutan cerita ini, maka sampailah pada cerita Curug Song. Pada masa dulu, zaman penjajahan Belanda, di area ini yang terkenal ialah nama dari sebuah gua, yang mana tempat ini adalah sebagai tempat peristirahatan dari Amangkurat. Dan di dalam gua itu juga sebagai tempat penyimpanan alat-alat musik Jawa, yaitu gamelan. Menurut cerita, pada setiap malam Jumat Kliwon atau pada hari-hari tertentu, masyarakat mendengar alunan-alunan suara dari gamelan-gamelan yang didengungkan. Karena pada masa itu adalah masih era penjajahan Belanda, maka suara alunan gamelan itu oleh Belanda disebut song, yang artinya adalah nyanyian yang dialunkan dengan menggunakan gamelan. Dan suara itu
terdengar sayup-sayup dari area gua, yang mana sebelahnya adalah aliran air dari sebuah curug yang waktu itu belum punya nama. Ketika Belanda mendengar alunan lagu-lagu dalam musik gamelan di area curug, maka orang-orang Belanda itu bertanya kepada masyarakat tentang suara itu dengan kata song, yang dalam bahasa Jawa adalah musik atau nyanyian, dan oleh masyarakat sekitar diberi nama Curug Song, yang artinya bahwa di area curug terdengar suara musik gamelan, yang sesungguhnya oleh Belanda musik atau nyanyian disebutnya song. Dalam cerita tersebut juga dipaparkan bahwa alat musik itu bisa atau boleh dipinjam oleh masyarakat. Namun pada suatu ketika ada yang meminjam, tetapi ada yang kurang waktu mengembalikan alat musik tersebut, sehingga sejak itu masyarakat tidak lagi bisa meminjam alat-alat gamelan tersebut. Juga diceritakan sewaktu akan terjadi musibah seperti tsunami di Aceh, gamelan-gamelan ini juga berbunyi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat. Demikianlah yang dapat kami sajikan sekelumit tentang Curug Song yang mempunyai makna bagi masyarakat dan mengandung cerita sejarah yang antara lain sebagai tempat peristirahatan Raja Amangkurat, sebagai tempat penyimpanan gamelan, dan pemberian nama pada curug yang ada, yaitu yang oleh masyarakat disebut Curug Song, yang maksudnya song adalah nyanyian atau suara gamelan yang berbunyi di area curug pada hari-hari tertentu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.